Hai Closeters, welcome to Closet Hijab World YouTube channel dalam series Hijab Your World. Bareng aku Aci, aku Vira, di mana kita akan ngobrolin seputar keseharian muslimah. Tapi sebelum lanjut videonya, udah pada subscribe channel ini belum? Kalau belum, subscribe dulu ya, karena biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan like juga video-video kita sebelumnya ya. Ada yang bisa nebak nih Closeters, bulan Februari identik dengan apa ya? Katanya sih bulan penuh cinta gitu Closeters. Tapi kali ini kita nggak lagi mau membahas hari penuh kasih sayang ya, melainkan tentang pencarian jodoh. Kayaknya obrolannya bakal seru nih karena tentang jodoh. Tapi sebelum kita masuk videonya, aku sama Kaci mau terima kasih dulu nih kepada YouFit karena udah mensponsori video kali ini. Konsumsi vitamin tapi rasa makan permen? Bisa dong kalau kamu pilih YouFit Multivitamin Dewasa. Nggak perlu banyak-banyak, cukup konsumsi 1 gummy setiap hari udah bisa memenuhi 10 vitamin dan 2 mineral yang dibutuhin tubuh kamu loh. Kemasannya juga praktis banget buat dibawa kemanapun. Selain itu, bentuk kami juga mempercepat absorpsi vitamin di dalam tubuh. Buat tahu info lengkapnya, bisa cek di Instagram @youfit_id. Lagi pandemi gini, silaturahmi kita kan jadi terbatas ya Kaci. Dengar-dengar karena hal itu jadi banyak nih orang-orang yang memanfaatkan fasilitas online dating. Online dating tuh kayak Tinder gitu ya Fir ya? Aku pernah sih coba dulu banget, tapi nggak sampai yang ketemu gitu karena masih takut. Tapi temanku juga ada loh yang berhasil sampai nikah, sampai punya anak. Kalau aku sendiri, aku belum pernah sih Kak nyobain online dating, tapi sama kayak teman-teman Kaci, teman-teman aku pun banyak loh yang berhasil dari online dating ini. Jadi ternyata online dating itu banyak ya Kak manfaatnya. Tapi sayangnya kita belum tahu nih gimana hukumnya dalam Islam. Tapi biar kita nggak ragu dan bingung lagi, kita langsung aja yuk tanya sama Ustazah Nada. Nah Ustazah, tadi aku sama Kaci udah ngobrol-ngobrol dikit nih tentang online dating yang sekarang tuh lagi digemari banget sama banyak orang. Terus itu kalau misalnya di hukum Islam itu gimana ya? Jadi patokannya gini, kalau yang komunikasi masih ada jarak, maka ini masih ada maaf ya, tapi yang dikhawatirkan ini kan ketika sudah ada komunikasi berdua, akhirnya lebih jauh lagi. Kalau sekedar hanya ingin menanyakan kabar, kemudian sekedar dia tahu batasan-batasannya, maka itu aman-aman aja. Tapi yang dikhawatirkan ketika sudah ada online dating, memang sih nggak ketemu, tapi via chatting, atau bahkan misalnya mengirimkan gambar. Nah, ranah inilah yang sudah masuk ke dalam keharaman gitu ya. Nah, jadi masih boleh ketika komunikasi, ketika seseorang berkomunikasi dengan yang bukan mahramnya gitu ya, via WA. Nah, cuma isinya seperti apa nih? Kalau isinya sudah menjerumus ke hal-hal yang dilarang, nah ini kan la taqrabu zina itu kan harus diperhatikan ya, jangan mendekati zina. Karena setan itu kan ketika ingin menjerumuskan seseorang tidak langsung mohon maaf, ayo berbuat zina. Enggak, tapi kan mengarahkan pelan-pelan. Nah, ketika ada online dating ya, nah itu sebenarnya sih salah satu ikhtiar seseorang untuk menemukan jodoh misalnya. Nah, kalau dia tahu batasan-batasannya, sekiranya, oh ini cocok nih dengan tipe kita, sekedar nanya kebiasaannya, kemudian apa kesukaannya, kok cocok ya. Kemudian boleh juga nazar. Apa itu nazar? Melihat tapi jangan berdua aja. Misalnya boleh deh kita janjian misalnya gitu ya, tapi tujuannya bukan untuk ikhtilat ya, bukan untuk berdua-duaan ya, tapi saya buat teman, dia buat teman gitu. Jadi tidak menimbulkan fitnah. Jadi berempat gitu. Terus kemudian ketika nazar cocok, boleh memandang hanya sebatas itu. Kemudian ya jangan lama-lama juga. Kalau sudah cocok, minta pendapat dari orang tua, minta petunjuk dari Allah, maka segera menikah. Kalau tujuannya memang untuk pernikahan, boleh-boleh aja, karena memang untuk mendapatkan jodoh kan perlu ikhtiar juga. Tapi kalau sekali aja hanya untuk senang-senang, untuk fun aja, di sini ada, di situ ada, di sini ada, berarti online itu kan berarti bisa banyak ya. Nah itu yang dikhawatirkan. Dan satu lagi, ketika memang tujuannya adalah untuk mencari jodoh, tujuannya kan baik, ibadah, mulia. Ya harus jujur juga, taruh fotonya foto apa adanya gitu ya, jangan fotonya tuh foto yang fotonya tuh yang bisa mengedit hampir
lebih muda 15 tahun. Gitu ya. Nah, itu kan berarti kan nggak apa adanya. Berarti ada kebohongan di situ. Jadi sekali lagi, online dating tahu batasannya, belum masuk ranah ikhtilat ya. Cuma kalau memang sudah chattingnya menjurus, ini harus segera dihindari. Gitu ya. Tadi kan kita bahas tentang online dating nih, Ustazah. Itu kan lewat aplikasi. Nah, tapi ada juga nih yang ta'aruf online nih, Ustazah. Itu gimana hukumnya? Nah, jadi kalau ta'aruf itu sebenarnya sih sama aja dengan online dating tadi ya. Cuma bahasanya mungkin lebih kepada bahasa Arab. Kalau ta'aruf itu kan ta'aruf, arafa, memahami atau mengetahui. Ta'aruf yang ini dengan yang ini saling mengetahui, ini kebiasaannya apa, ini kesukaannya apa, kemudian bagaimana keluarganya. Ini pun juga arafah, mengetahui bagaimana keluarganya, bagaimana kebiasaannya, apakah masih single gitu ya. Nah, itu harus memang yang namanya ta'aruf. Tapi jangan disalahgunakan bahasa ta'aruf ini jadinya diperbolehkan. Yang maksudnya ta'aruf adalah cukup untuk mengetahui agar bisa lanjut ke jenjang pernikahan atau jenjang selanjutnya. Yang namanya ta'aruf, ada juga orang yang menggunakan bahasa masih ta'arufan, tapi ta'arufnya itu sampai 3 tahun, sampai 2 tahun, itu nggak boleh. Ta'aruf itu adalah sekedar untuk mengetahui satu dengan yang lainnya, kecocokan satu dengan yang lainnya. Kemudian ta'aruf online ya tentu sama seperti yang tadi. Ada fotonya, kemudian bagaimana latar belakangnya, berapa usianya, apakah masih sendiri, kemudian dari keluarga atau agamanya, perlu sekali kan ya bagaimana agamanya gitu. Ketika sudah cocok, boleh juga nazar tadi, bertemu, kemudian setelah cocok lagi jangan lama-lama, masih ta'aruf kok. Kapan sih nikahnya? Masih ta'aruf kok. Jangan lama-lama. Karena kenapa? Ya itu jangan sampai menimbulkan fitnah. Ketika sudah cocok, izin dengan orang tua, minta pendapat tentunya dari keluarga, dan juga minta petunjuk dari Allah. Ketika sudah mendapatkan hasil atau mendapatkan jawaban yang baik menurut Allah, maka bismillah. Karena kita nggak tahu sih jodoh ke depan itu sebenarnya yang ini apakah baik buat ke depan, kita nggak tahu. Orang tua pun kan nggak tahu ya, cuma orang tua tuh kadang-kadang punya feeling yang kuat. Lalu bagaimana cara yang terbaik adalah ta'aruf online atau dating online itu ada salah satu ikhtiar. Silahkan saja, asal tahu batasannya, jangan terbawa dengan hawa nafsu. Sudah ketemu, segera melanjutkan proses untuk selanjutnya, itu pernikahan. Tujuannya itu. Kalau tujuannya baik, dapat ke jodoh yang baik insya Allah. Oke Ustazah, kalau misal nih kita udah berkali-kali ikhtiar melalui ta'aruf, tapi ternyata belum nemu juga nih yang cocok, kalau begitu gimana ya Ustazah? Iya, pokoknya ikhtiar sih jangan sekali 2 kali ya, karena kan ini untuk menjadi pendamping gitu ya. Tapi yang harus diingat adalah satu, dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu baik buatmu. Dan sebaliknya bisa jadi yang kamu rasa itu adalah baik, maka Allah benci, artinya Allah tidak, menurut Allah itu tidak baik. Bisa jadi apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah. Bisa jadi apa yang menurut kita tidak baik, tapi itu baik buat Allah. Ketika seandainya kita memang belum dapat jodoh, udah kita positive thinking aja. Kita husnuzon kepada Allah, mungkin memang belum saatnya. Nanti akan datang kok, sedang dipersiapkan satu lelaki yang soleh, yang sekira-kiranya akan datang melamar kita. Kan Masya Allah ya. Jadi tentu kita husnuzon terus kepada Allah. Jangan kita putus asa, ini udah ikhtiar berkali-kali, udah capek deh gitu ya. Tentunya yang harus dilakukan, hati jangan tertutup, terus harus dibuka. Tapi tentu kan kita perempuan ini harus tetap menjaga kehormatan kita ya. Biar gimana pun wanita ini kan harus betul-betul menjaga kodratnya sebagai wanita yang mulia. Meskipun kita sendiri lagi mencari jodoh, juga jangan terlalu terbuka banget gitu. Dan juga jangan tertutup banget. Dan satu hal yang harus juga dijalani ketika seseorang ingin mencari jodoh, ini lagi ngomongin masalah jodoh gitu ya, yuk kita perbaiki diri kita. Karena orang yang baik pasti akan mendapatkan yang baik juga. Jadi sambil kita bebenah diri, ta'aruf, saling mencari tahu, ikhtiar gitu ya. Kok belum juga dapat jalannya, yaudah fokuskan kepada bagaimana kita bebenah diri. Fokuskan bagaimana cara kita merapikan diri kita. Nanti Allah akan kirimkan kok yang sesuai dan yang pas dan yang cocok buat kita, bahagia dunia dan akhirat. Nah Ustazah, boleh nggak sih kalau misalnya ta'aruf kita kayak sama beberapa orang atau hanya satu-satu dulu gitu, dan batasan-batasan obrolan kita tuh kayak gimana sih? Oh iya, jadi ta'aruf kepada beberapa orang ya. Iya. Nah itu dari bahasa dasar bahasa Arab aja kan ta'aruf. Jadi maksudnya
mengenal. Berarti boleh-boleh aja kita mengenal yang ini, mengenal yang itu, mengenal yang ini. Ternyata ada 10 pilihan gitu ya, Masya Allah. Tapi ya namanya ta'aruf dengan orang atau dengan pasangan yang di luar dari atau lebih dari 2 orang itu diperbolehkan asalkan tidak memiliki komitmen. Jangan dijanjiin, oke kita akan berhubungan atau misalkan nanti kita akan menjalin pernikahan bulan depan. Tapi berarti kan sudah ada komitmen. Nah, berarti kalau sudah ada komitmen, jangan kita berkomitmen dengan orang lain. Sebatas mana? Ya sekedar untuk kita menginformasikan tahu sama tahu aja dan jangan sampai disembunyikan ya. Maksudnya ya umurnya, kemudian agamanya, latar belakang keluarganya, hal-hal yang sekira-kiranya penting untuk diketahui oleh pasangan. Dan obrolan itu sih diperbolehkan. Tapi karena gini, kalaupun mohon maaf ya, ta'aruf yang kadang-kadang orang mengatakan pokoknya saya belum puas deh, ta'arufnya tuh kayaknya kalau belum setahun tuh kayaknya nggak puas gitu ya. Nah, satu hal yang harus dipahami ya, mungkin orang yang sudah menikah akan paham bahwasannya seseorang itu pasti akan berubah ketika dia sudah menikah. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah berbeda. Kalau tadinya berdua, yang difikirkan hanya kita. Tapi kalau sudah menikah, yang difikirkan adalah bukan hanya aku dan kamu, tapi ada anak-anak, ada mertua, ada saudara ipar, ada keluarga, sehingga pasti ada timbul konflik gitu ya. Nah, yang paling tepat adalah seperti apa? Ketika sudah menemukan cocok nih kayaknya, orang tua sudah oke nih kayaknya sudah restu, kemudian kita minta petunjuk kepada Allah dan dari istikharah yang kita lakukan, dari minta pendapat dan minta jawaban dari Allah, semuanya akan jawabannya baik-baik saja, tapi kok hati kita belum sreg? Bismillah, jalankan. Karena yakinlah petunjuk dari Allah itu yang paling baik. Jadi batasan-batasannya jangan terlalu kebablasan, jangan terlalu kelewatan, sekedar hanya untuk mengetahui hal-hal yang perlu diketahui oleh pasangan. Jangan lama-lama, kalau sudah cocok langsung menikah. Jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Ustazah tentang pencarian jodoh ya Ustazah. Mungkin sebelum kita closing ada sedikit yang mau disampaikan lagi. Iya, baik. Jodoh ini adalah sesuatu yang kita sama sekali tidak tahu ya di mana jodoh kita ya. Tapi yang paling harus kita sadari bahwasannya semua itu sudah Allah tentukan. Siapa jodoh kita sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Sudah ditentukan sebelum-sebelumnya bahwa siapa jodoh kita. Yang harus kita perhatikan saat ini kalau memang kita belum dapat jodoh, satu, perbaiki senantiasa kehidupan kita agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, kita punya kualitas yang baik. Nanti suatu masa kita akan didatangkan oleh Allah seorang pasangan, seseorang calon suami yang insya Allah juga berkualitas. Jadi pasangan kita, bagaimana kita? Gitu, ya. Jadi bismillah, semangat terus untuk memperbaiki diri, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Oke Closeter, semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat ya. Dan boleh banget lo kasih tahu kita topik apa sih yang mau kita bahas di episode selanjutnya. Thank you juga untuk YouFit yang udah sponsorin video ini. And please subscribe channel ini biar nggak ketinggalan obrolan-obrolan selanjutnya. Closet juga punya ada di YouTube channel loh. Ada Closet Fashion, Closet Beauty, Closet Mama Nias, Closet Step Out, Closet Add to Cart, dan Closet Man. Kamu juga bisa menjadi premium member Closet Indonesia yang bisa mendapatkan banyak benefit. Ada special diskon untuk produk-produk yang oke, ada giveaway tiap minggunya, Berkesempatan dapetin produk yang ada di bisnis kamu melalui arisan virtual, juga jadi yang pertama tahu info soal event, serta ikutin eksklusif eventnya. Download Closet Indonesia app sekarang dan daftar jadi premium member cuma 20.000 per bulan. Murah banget kan? Jangan lupa follow Instagram Closet Indonesia di @closetid. And see you on the next video. Bye-bye. Bye.